Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Bogor, konflik Taufik, sekolah bergengsi di kota Bogor itu telah menyita perhatian masyarakat luas. Sebab konflik tersebut telah membuat stakeholder Islamic Center Taufik terbelah. Dan kini sekolah tersebut mulai mengalami distrust dari masyarakat. Dari sumber yang dipercaya, konflik sekolah ini bermula dari tahun 2004, memuncak di tahun 2005 di mana pada saat itu Yayasan Al-Taufik yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa semacam mazir awal oleh Wakif, diisukan oleh oknum sebagai yayasan keluarga yang akan mengambil alih aset wakaf dari Wakif Alam. Syekh Muhammad Said Babaidan. Hadirlah Yayasan Al-Muwafaq yang mempermasalahkan Yayasan Al-Taufik itu. Al-Muwafaq dan Al-Taufik akhirnya berkonflik dan berlanjut hingga masuk ke ranah hukum. Di tengah memuncaknya konflik antara Al-Taufik dan Al-Muwafaq hadirlah Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor, YAAB, sebagai muslih pengislah di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Wakif yang memiliki keterbatasan informasi, tanpa melakukan tabayun atas informasi yang didapatkan, kemudian mengalihkan kuasanya kepada salah seorang pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor, YAAB, sebagai pemegang kuasa atas aset wakaf si Wakif. Dengan kepiawaiannya YAAB langsung mendaftarkan wakaf tersebut ke kantor urusan agama dan tercatlah beberapa orang sebagai nazir yang sah secara negara. Dalam akta wakaf ditulis bahwa aset wakaf tersebut untuk kepentingan YAAB. Setelah itu terjadi rekonsiliasi antara Yayasan Al-Taufik, YAT dan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor, YAAB, dengan dibentuknya pengelolaan bersama dengan nama Badan Pengelola Islamic Center Taufik BPICAT dengan payung hukum Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Bogor. Dalam pengelolaan, masing-masing yayasan memiliki dua perwakilan yang duduk di jajaran direksi BPICAT. Pengelolaan bersama itu berjalan dengan harmonis namun di balik keharmonisan itu dipenuhi dengan berbagai trik dan intrik, kata sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Pengelolaan bersama BPICAT terus berjalan, dan tanpa diketahui oleh para manajemen apalagi oleh guru dan karyawan, Wakif Alam. Syekh Muhammad Said Babaidan karena satu dan lain hal merasa kecewa dan tidak percaya lagi kepada pengurus YAAB yang diberikan kuasa olehnya. Maka pada tahun 2008 Wakif mencabut kuasanya dari pengurus YAAB tersebut, kemudian mengalihkan kuasa tersebut kepada Syekh Abdullah Bahar Mus Alam. Pada tahun 2013 konflik kembali pecah. Bermula dari aksi yang dilakukan oleh oknum pengurus YAAB yang menaikkan gaji guru-guru baru dengan nominal yang sangat fantastis pada saat itu, namun membiarkan guru-guru lama meradang dengan menaikkan gaji ala kadarnya, sehingga jarak antara gaji guru lama telah mengabdi 5-7 tahun, dan guru baru, yang baru mengabdi 1-2 tahun, hanya beberapa puluh ribu saja. Kebijakan itu menimbulkan protes keras dari guru-guru lama hingga berujung pada pemecatan beberapa orang guru oleh YAAB. Perlawanan guru dan manajemen makin keras. Rencana YAAB akan menaikkan uang pangkal dari 13 juta menjadi 20 juta pada saat itu dikapitalisasi oleh manajemen dan guru sehingga orang tua ikut bergabung melakukan perlawanan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Syekh Abdullah Said Bahar Mus Alam pada tahun 2013 sebagai pemegang kuasa yang telah dimandatkan sejak 2008 oleh Wakif yakni almarhum Syekh Said Babaidan mengambil alih pengelolaan dengan surat maklumat. Usai pengambil alihan tersebut, situasi sekolah Taufik kembali normal dan pengelolaan berjalan dengan aman dan tentram. Namun tumbalnya izin operasional sekolah Taufik dibekukan oleh Al-Irsyad Bogor yang berimplikasi pada sekolah tersebut harus diindukkan ke sekolah lain sejak 2013 hingga 2020. Di tengah ketenangan berjalannya proses pembelajaran sekolah, pengurus YAAB tidak tinggal diam dan terus bermanuver. Pimpinan ICAT dalam hal ini penanggung jawab atau pemegang kuasa, ASB, Direktur Eksekutif, SAAZ dan Direktur Keuangan, AS harus berurusan dengan pihak berwajib pada tahun 2015 atas laporan yang dilakukan oleh pengurus YAAB karena ketiganya dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Ketiga pengelola ICAT itu pun ditetapkan sebagai tersangka.
Namun ketiga orang yang dianggap melawan hukum tersebut dinyatakan tidak cukup bukti melakukan perbuatan melawan hukum dan kasusnya ditutup dengan SP3. Pada tahun 2020 sekelompok kecil manajemen yang ditenggarai ingin meninggalkan pemegang kuasa, Syekh Abdullah Baharmus, berkolaborasi melakukan manuver dengan membentuk sebuah yayasan bernama Muhammad Said Babaidan, MSB. Alasannya, pemegang kuasa yakni Syekh Abdullah Baharmus tidak mampu menyelesaikan konflik berlarut yang berakibat pada dibekukannya izin operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor atas permintaan YAAB, sehingga membuat para kepala sekolah SD dan SMP tidak bisa mendapatkan legalitas penuh sebagai kepala sekolah resmi dari Dinas Pendidikan selama 7 tahun sejak 2013 hingga 2020. Hal itu mengakibatkan sekolah harus menginduk kepada sekolah lain dan kepala sekolah tidak bisa menandatangani ijazah sekolahnya sendiri. Seorang narasumber yang berhasil diwawancara menyebutkan bahwa dirinya bahkan terlibat dalam pembentukan yayasan MSB itu, namun akhirnya keluar dari yayasan tersebut. Ia mengatakan bahwa yayasan itu tidak dapat digunakan karena adanya kecacatan prosedural. Dari narsum lain menyebutkan bahwa segelintir manajemen itu bahkan melakukan mosi tidak percaya kepada pemegang amanah yakni Syekh Abdullah Said Baharmus. Tak berhenti di situ untuk melanjutkan hasrat kekuasaan dengan dalih perbaikan dan reformasi tata kelola sekolah, segelintir manajemen dan direksi tersebut melanjutkan manuvernya dengan merapat ke YAAB dan membuat kesepakatan yang dianggap ilegal oleh Icat. Dianggap kesepakatan ilegal karena salah seorang manajemen mengatasnamakan forum manajemen melakukan kesepakatan dengan YAAB untuk kembali kepada kesepakatan 2005. Padahal ada puluhan manajemen yang tidak tahu menahu kesepakatan tersebut. Mereka para manajemen yang merasa dikangkangi lantas menuduh oknum manajemen yang melakukan kesepakatan ilegal itu telah melakukan kebohongan publik yang serius. Pada awal tahun 2021 Syekh Abdullah Said Baharmus membentuk Yayasan At-Taufik Icat Bogor, YATIB, yang menaungi pengelolaan sekolah At-Taufik. Di samping membentuk yayasan, beliau juga membentuk Majelis Umana, MU, yang menjadi wasiat dari Wakif Alam Syekh Muhammad Said Babaidan. Majelis Umana inilah yang diberikan mandat oleh Wakif sesuai dengan wasiatnya sebagai pemegang kuasa pengelolaan sekolah At-Taufik secara berkelanjutan. Keberadaan YATIB dan MU lantas tidak diakui oleh YAAB dengan alasan YATIB adalah yayasan baru yang tidak bisa mengambil alih pengelolaan sekolah At-Taufik. Demikian juga YAAB tidak mengakui keberadaan MU dengan alasan dapat merusak sistem karena tidak ada cantolannya Majelis Umana dalam aturan hukum di Indonesia. Alasan itulah ditenggarai membuat YAAB tidak ingin menyelesaikan konflik pengelolaan wakaf itu dengan duduk bareng. Konflik At-Taufik semakin keruh karena para guru, manajemen, bahkan orang tua murid ikut terseret dalam kubangan konflik. Pertengahan 2021 kedua kelompok melakukan adu kuat. YAAB dengan percaya diri yang tinggi, merasa berada di atas angin karena memiliki dokumen yang mereka anggap sangat kuat sehingga dengan dokumen tersebut mereka memandatkan kepada salah seorang direksi yang ikut terlibat dalam kesepakatan, ilegal, dalam tanda kutip, melakukan pengambil alihan terhadap gedung sekolah SD dan SMP serta seluruh fasilitas yang ada. Pengambil alihan tersebut dilakukan pada Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Sementara YATIB dengan aksi simpatiknya mampu menghimpun kekuatan di mana sekitar 75 hingga 80% guru dan manajemen ikut gerbongnya. Konflik ini juga telah memaksa orang tua masuk ke dalam kubangan perseteruan. Komite sekolah SMP ditenggarai berpihak kepada YAAB sementara sebagian besar orang tua murid masih memilih berpihak kepada Icat atau YATIB. Kebingungan orang tua terjadi karena kedua belah pihak yang berkonflik melakukan penagihan pembayaran dengan rekening yang berbeda sehingga orang tua harus memilih kemana mereka harus membayar. Lantas atas kebingungan tersebut banyak orang tua yang akhirnya mencabut anak-anaknya dan memindahkannya ke sekolah lain. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa orang tua membayar kepada rekening yang mereka dukung. Ada yang membayar ke YATIB dan ada juga yang ke YAAB. Namun demikian, masih banyak orang tua yang menunda pembayarannya karena mereka menunggu konflik itu selesai. Untuk mengurai kebuntuan dari konflik yang terjadi Majelis Umana pada Kamis tanggal 30 September tahun 2021 berinisiatif menyambangi sekolah yang telah diambil alih oleh YAAB dengan seluruh guru dan karyawan yang berpihak kepada YATIB dengan tujuan berdialog untuk menyelesaikan konflik berlarut. Namun inisiatif tersebut tidak digubris sehingga kedua belah pihak makin terpuruk dalam konflik. Pada Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 diinisiasi oleh orang tua murid, kedua belah pihak yang berkonflik dimediasi di Polsek Tanah Sareal.
Hasil dari mediasi tersebut adalah para guru yang berpihak kepada masing-masing kedua yayasan yang berkonflik dibebaskan mengajar di sekolah dan tidak boleh ada intimidasi dari pihak manapun. Namun demikian lanjut sumber tersebut, di bawah kendali YAAB kegiatan KBM malah menjadi crowded dan amburadul. Masing-masing pihak membuat link KBM tersendiri yang membuat orang tua semakin kebingungan. Sementara para siswa mengeluh dan menangis hingga mengadu ke anggota dewan. Mediasi yang dilakukan orang tua murid di Polsek Tanah Sareal akhirnya gagal. Yatip mengklaim bahwa mereka menemukan adanya berbagai pelanggaran dari kesepakatan yang dituangkan pada mediasi Polsek oleh pihak YAAB seperti adanya uang berantai bernada intimidasi kepada orang tua dan siswa terkait KBM dan pembayaran sekolah. Melihat situasi yang makin tidak kondusif itu, akhirnya Majelis Umana memutuskan untuk kembali mendatangi pihak yang diberi kuasa oleh YAAB di sekolah, pada Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Mu mengajak pihak YAAB berdialog dalam rangka mencari win-win solution dari ketidakpastian yang terjadi. Dialog pun dilakukan di masjid yang berada di lingkungan kompleks sekolah. Namun pihak yang diberi kuasa penuh oleh YAAB tidak mampu memberikan kepastian apa yang akan disepakati. Maka atas desakan dari para guru, karyawan dan juga orang tua murid, Majelis Umana memutuskan mengambil alih kendali pengelolaan sekolah Taufik dengan tujuan agar pembelajaran kembali normal seperti sedia kala dan menyelamatkan amanah wakif alam Syekh Muhammad Said Babaidan demi kemaslahatan yang lebih besar. Kisru Taufik akhirnya memaksa Wali Kota Bogor Bima Arya ambil tindakan. Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021 Bima Arya terjun langsung ke lokasi melihat kondisi siswa yang belajar tatap muka terbatas TMT di bawah kendali Majelis Umana. Usai meninjau TMT Bima kemudian mengadakan pertemuan terbatas dengan pihak Yatip dan Majelis Umana. Pada pertemuan itu Bima juga menyampaikan jika dirinya dan jajaran akan bertemu dengan pihak YAAB untuk membicarakan istilah kedua belah pihak. Pada tanggal 2 November 2021 Bima Arya melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, namun sayang upaya tersebut belum membuahkan hasil. Di sela-sela upaya mediasi sedang dijalankan oleh Wali Kota Bogor, malah Disdik Kota Bogor menghentikan PTMT yang tengah berjalan dengan baik. Penghentian itu dikukuhkan dengan surat bernomor 421.3.0681 Disdik. Disdik mengatakan bahwa dihentikannya PTMT Sekolah Taufik dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan pihak Disdik ditemukan bahwa PTMT tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karuan saja aksi Disdik tersebut dituding sebagai bentuk keberpihakan Disdik kepada YAAB. Pada tanggal 9 November 2021 Bima Arya melakukan konferensi pers menyampaikan hasil mediasi kedua terhadap kedua belah pihak. Dari paparannya di depan awak media Bima mengatakan bahwa masih belum adanya kesepakatan atau istilah dari kedua belah pihak. Bima juga menegaskan jika kedua belah pihak tetap tidak mau istilah maka Pemkot dengan kewenangan akan mengambil alih pengelolaan sekolah Taufik. Pada 16 November 2021 Bima Arya kembali mendatangi sekolah Taufik dan melakukan konferensi pers di hadapan awak media. Bima menyampaikan bahwa tidak ada istilah di antara kedua belah pihak yang berkonflik hingga tenggat waktu yang diberikan. Maka atas dasar itu Pemkot Bogor mengambil alih proses KBM di sekolah bergengsi tersebut. Bima Arya kemudian mengangkat PIT kepala sekolah baik di SD maupun di SMP. Tugas kedua PIT tersebut adalah memastikan KBM berjalan normal demi anak didik dan Taufik tidak diperbolehkan mengadakan PPDB untuk 2022/2023. Dalam perjalanannya PIT SD dianggap kooperatif mengakomodir kedua belah pihak yang berkonflik. Sementara PIT SMP dianggap tidak netral dan memihak ke YAAB. Hal itu membuat orang tua murid dan para guru berang. Akhirnya pada tanggal 12 Januari tahun 2022 perwakilan orang tua murid dan guru-guru mendatangi Disdik menyampaikan mosi tidak percaya kepada PIT SMP dan meminta agar PIT yang tidak netral itu diganti. Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022 sekelompok orang berjumlah sekitar 25 orang mengatasnamakan diri dari YAAB mengambil alih lokasi yang disengketakan dari pengamanan. Hal itu membuat konflik kembali meninggi. Lantas para guru dan orang tua berdatangan ke lokasi. Hampir terjadi baku pukul antara para guru dan sekelompok orang tersebut, hingga akhirnya dilerai oleh Kapolsek Tanah Sareal, Camat Tanah Sareal dan Ramil Kota Bogor. Sejumlah orang tersebut akhirnya keluar dari lokasi dengan dikawal oleh Polsek Tanah Sareal. 1 bulan berlalu Kadisdik tidak kunjung merespon tuntutan orang tua dan para guru atas mosi tidak percaya yang mereka tuntut.
Maka pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2022 mereka kembali mendatangi Disdik Kota Bogor meminta agar PIT SMP diganti karena tidak netral dan malah dianggap makin mempertajam konflik di sekolah tersebut. Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 Kepala SDM Taufik melaporkan oknum manajemen yang ditenggarai sebagai biang kerok memanasnya konflik Taufik. Oknum tersebut dianggap telah melakukan pemalsuan dokumen dengan mengatasnamakan forum manajemen melakukan kesepakatan tertentu dengan pihak YAAB. Ahad tanggal 27 Maret pihak Majelis Umana juga melaporkan adanya dugaan pidana pemalsuan dokumen surat tanda bukti pendaftaran nazir yang dilakukan oknum pengurus YAAB kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut terregister di Polresta Bogor dengan nomor LPB 373/2022 SPKT Polresta Bogor Kota. Sumber yang dapat dipercaya di lingkungan sekolah Taufik menceritakan bahwa, pada Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 YAAB beserta PIT didukung Disdik juga Satpol PP datang ke sekolah Taufik dengan alasan melaksanakan KBM tatap muka juga membawa guru-guru baru yang direkrut oleh YAAB full team. Narsum menceritakan bahwa situasi sempat memanas antara YAAB dengan Yatib karena Disdik yang semestinya sebagai penengah justru kembali menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pihak yang berkonflik. Namun akhirnya dengan lobi yang sangat alot, kedua belah pihak menyepakati beberapa kesepakatan yang intinya antara lain menjamin kondusivitas KBM sampai waktu yang tidak ditentukan, mengakomodir seluruh guru lama dan kembali masuk ke Dapodik seperti sedia kala. Pertanyaannya, apakah Taufik akan berakhir dengan damai atau sebaliknya berakhir di meja pengadilan? Jawabannya akan menjadi penantian masyarakat karena sejatinya sekolah bergengsi itu sedang menunggu takdirnya. Demikian, dirangkum dari berbagai sumber baik narsum yang diwawancara maupun media yang mengabadikan konflik sekolah bergengsi di kota Bogor tersebut. Wallahu alam. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.